Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Semoga kawan-kawan Mimin yang habis berkorban rezekinya ditambah dan menjadi berkah buat kalian. Amin. Kecuali bagi yang berkorban perasaan, tetap tenang dong ya kan. Karena sesuatu yang mungkin dijauhkan dari kita pasti akan digantikan dengan yang lebih baik. Karena sejatinya sesuatu yang harus kita miliki tak akan pernah tertukar. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan film yang berjudul The Cabin in the Woods tahun 2011 dan disutradarai oleh Drew Goddard, menceritakan tentang sekelompok remaja yang berkunjung ke sebuah kabin tua namun harus berakhir tragis setelah mereka dijadikan tumbal oleh sebuah organisasi pemuja dewa. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari wanita cantik bernama Dana yang juga mantan Mimin waktu masih nyapu jalanan ini sedang menyiapkan barang bawaannya. Lalu diikuti dengan kedatangan wanita yang bukan janda pirang ini bernama Jules, pacar dari abangnya Dana bernama Kurt. Dan temannya yang bernama Holden ini sudah bersiap untuk ikut berakhir pekan bersama mereka. Setelah selesai mengangkut barang bawaan mereka, diikuti dengan kedatangan Marty ini sempat membuat mereka panik saat melihatnya menggunakan cerobong penghisap daun marijuana itu pun langsung melarangnya untuk ikut bersama mereka. Namun saat Marty merubah cerobong itu menjadi gelas, seketika membuat mereka tenang untuk membawanya. Saat dalam perjalanan, Jules yang mengatakan tempat ini betul-betul berada di daerah terpencil sampai tak adanya sinyal dan juga jalan yang mereka lewati tak terdapat di peta pun membuat Marty senang karena tak ada CCTV dan panggilan telepon yang akan merusak akhir pekan mereka ini. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan Abah Morde, yang dimana saat ingin mengisikan bensin mobil milik Kurt ini langsung menanyakan jalan menuju ke kabin sepupunya itu sempat membuatnya naik darah. Saat Abah Morde menjawabnya dengan kata-kata yang tak wajar pun langsung dipisahkan oleh Holden. Lalu mereka pun langsung pergi dari tempat ini dengan terus mengikuti jalan di daerah ini hingga akhirnya menemukan terowongan sesuai petunjuk yang diberikan oleh sepupunya itu. Melihat rumah yang tak seperti biasanya ini membuat Kurt, Jules, dan Holden bersemangat untuk segera masuk pun diawali oleh anak Dana yang sangat takjub dengan mewahnya isi di dalam rumah ini. Namun bagi Marty sendiri yang mempunyai sudut pandang berbeda pun terus mengamati keadaan di sekitar rumah ini. Saat memilih kamar mereka masing-masing, Holden yang tak cocok dengan lukisan di hadapannya ini pun memindahkannya dari dinding. Dan betapa terkenyutnya dia saat melihat Dana yang berhadapan langsung di depannya ini tak menyadarinya. Lalu saat Dana ingin melepaskan bajunya, Holden pun langsung menghentikannya. Hold up. Melihat cermin satu arah ini, Kurt langsung meminta mereka untuk memastikannya di tempat lain. Sementara Holden yang sangat-sangat menjaga harkat dan martabat wanita ini mengajak Dana untuk bertukar tempat pun membuatnya kagum dengan sikap Holden kepadanya. Lalu saat Anna yang berada di kamar ini melihat Holden ingin membuka bajunya pun langsung segera menutupinya. Namun tanpa mereka sadari kawan, ternyata ada organisasi yang dipimpin oleh Gary, Steve, dan asistennya yang bernama Wendy Lin ini mengawasi semua pergerakan mereka dari jauh melalui sebuah laboratorium bawah tanah.
Singkat cerita, saat mereka menikmati malam dengan meminum khamar yang kata Bang Toma itu haram, pun ingin mengadakan permainan to order. Lalu tiba-tiba karena rasa perkepoan yang tinggi, mereka pun langsung menuruni ruang bawah tanah ini, yang dimana mereka menemukan banyaknya barang-barang antik. Ini sempat membuat Marty ketakutan dan mengajak mereka untuk segera naik ke atas. Sementara Dana yang menemukan sebuah buku harian Patin Booker pada tahun 1903 ini memberitahukan dan membacanya di depan mereka tentang kejadian tragis yang dialami oleh keluarga Booker, pemilik pertama dari kabin ini. Lalu saat Dana membaca tulisan Latin yang terdapat di buku harian tersebut, pun tak menyadari kalau itu adalah mantra untuk membangkitkan satu keluarga Booker yang kini sudah menjadi zombie. Malam yang semakin larut membuat Kurt menjadi tak terkontrol, sehingga ia pun langsung mengajak Jules untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam. Lalu Marty yang sudah cukup lama berteman dengan mereka pun melihat sikap tak biasa Kurt itu, langsung bertanya kepada Dana apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan mereka, seolah ada yang mengendalikan. Tapi Dana yang menyadari Marty ini dalam pengaruh marijuana dan minuman pun tak memperdulikan perkataannya itu. Dan Jules yang mendapatkan tempat teraman dari jangkauan teman-temannya pun mulai melakukan aksinya. Tapi sayangnya mereka tak cukup aman oleh para kru ke laboratorium ini, yang dengan tegangnya menyaksikan kelakuan mereka pun langsung memposisikan tempat ternyaman untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam. Namun baru saja menikmati sentuhan dan belayan Kurt ini pun tiba-tiba astaga naga, sungguh-sungguh di luar perkiraan BMKG kawan, saat mereka melihat kedatangan keluarga Booker yang sudah menjadi zombie itu menyerang mereka dengan brutal pun tak bisa membuat Kurt melakukan perlawanan saat keluarga zombie Booker ini mengiris leher Jules tepat di depan mata kepalanya sendiri. Sementara di sini, Marty yang mendengar ada orang yang berbicara dengannya pun menganggapnya hanyalah efek dari marijuananya itu, pun langsung keluar dari kabin untuk merelaksasikan pikirannya. Tapi tak menyadari ada seseorang yang mendekatinya pun tiba-tiba Dana dan Holden yang melihat Kurt berlumuran saus ini menanyakan apa yang sudah terjadi kepadanya pun semakin bingung ketika Kurt mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat ini, sementara tak melihat keberadaan Jules pun ingin mencarinya. Dan betapa terkejutnya Dana saat melihat salah satu keluarga zombie Booker itu tepat berdiri di depannya. Mereka yang melihatnya pun langsung menutup pintu ini. Lalu Marty yang mengatakan kalau dia melihat zombie wanita tanpa tangan pun membuat Dana sadar itu adalah Patin Booker yang sudah hidup kembali. Karena ia membaca tulisan Latin tadi pun mereka langsung berencana untuk menutup semua pintu dan jendela agar mereka tak masuk ke dalam. Sehingga Gary yang tak ingin rencana mereka ini gagal, ia pun melepaskan zat kimia yang bisa merubah jalan pikiran seseorang menjadi terbalik dari alam bawah sadarnya pun seketika membuat Kurt kembali meminta mereka untuk keluar dan berpencar dari dalam kabin ini. Really? Guys, get in your rooms. Lock 'em in.
Saat berada di dalam kamar, Marty yang ketakutan pun langsung menutup jendela dan menjatuhkan satu lampu tidur ini. Menemukan adanya kamera yang sengaja dipasang pun membuatnya semakin yakin ada seseorang yang mengawasi mereka. Pun tiba-tiba sungguh malang nasib si Marty ini kawan, yang juga harus menjadi korban kebrutalan dari keluarga zombie Booker itu. Sementara Dana yang berusaha mencari jalan keluar dari zombie-zombie itu pun diikuti dengan kedatangan Holden yang langsung menyelamatkannya ini, terus diburu oleh para zombie-zombie itu. Tapi untung saja Dana yang melihat adanya pintu ruang bawah tanah pun tanpa pikir panjang lagi langsung mengajak Holden bersembunyi di dalamnya. Merasa terjebak di dalam ruang bawah tanah ini, mereka pun mencari cara untuk bisa keluar dari sini. Pun dikagetkan dengan zombie Booker yang langsung menarik Holden dengan paksa. Tapi untung saja Dana yang berusaha menolongnya pun langsung menikam zombie Booker itu dengan brutal. Tak ada yang bisa dilakukan selain bertahan di dalam ruang bawah tanah ini, diikuti dengan kedatangan Kurt yang langsung membawa Dana dan Holden melewati pintu lain dari ruang bawah tanah ini pun langsung bergegas untuk menuju ke mobil mereka agar bisa selamat dari kebrutalan zombie-zombie itu. Namun sialnya kawan, pelarian mereka pun harus terhenti saat terowongan yang menjadi satu-satunya jalan ini tiba-tiba meledak dan nyaris saja mengubur mereka hidup-hidup. Karena tak adanya jalan lain, Kurt pun mau tak mau harus melakukan hal ekstrim, yang dimana ia akan melompati jurang itu untuk mencari pertolongan agar bisa menyelamatkan Dana dan Holden, sekaligus membawa pasukan sebagai pembalasan kepada zombie-zombie itu atas meninggalnya Julius. Secara sadis pun langsung bersiap untuk melanjutkan aksinya. Astaga naga, sungguh luar biasanya semua rancangan yang dibuat oleh orang-orang di laboratorium itu kawan, yang dimana secara visual tak terlihat adanya dinding pembatas pun nyatanya menewaskan Kurt saat melakukan aksinya tadi, sehingga Dana yang mengingat perkataan Marty yang mengatakan kalau tempat ini ada yang mengendalikannya pun mau tak mau kembali ke kabin tersebut untuk mencari jalan lain, sempat membuat Dana pasrah dengan keadaan pun terus diyakinkan oleh Holden kalau dia bisa menyelamatkan Dana dari tempat ini. Lalu tiba-tiba Dana yang berhasil selamat ini pun tak menyangka kalau keluarga zombie Booker itu kembali memburunya, dan disaksikan oleh semua karyawan laboratorium ini seolah merayakan keberhasilan mereka. Namun di tengah kegembiraan ini, suara telepon yang berbunyi pun seketika membuat suasana menjadi tegang, yang dimana saat Steve menjawab panggilan orang tersebut pun langsung meragukan mereka kepada tim dari Gary dan Steve ini berhasil menyelesaikan misinya. Lalu saat mereka melihat ke layar monitor, Dana yang nyaris dieksekusi oleh keluarga zombie Booker itu berhasil dihentikan oleh Marty yang ternyata masih hidup ini. Sini Marty menemukan jalan lain yang ia sendiri tak tahu menuju kemana, pun langsung membawa Dana untuk mencari tahu menggunakan lift ini. Tiba-tiba saja terhenti, lalu dikagetkan dengan kemunculan manusia serigala ini diikuti dengan makhluk-makhluk lainnya seperti ini
dan ini pun seketika membuat Dana menghubungkannya dengan barang-barang yang mereka temukan saat di ruang bawah tanah itu pun mulai memahami kalau makhluk-makhluk aneh ini dikontrol sesuai barang yang mana mereka pilih, itulah yang akan dilepaskan untuk menghabisi mereka semua. Gary dan Steve yang tak ingin misi mereka ini hancur berantakan pun memerintahkan semua bagian keamanan untuk mencari keberadaan mereka yang masih di dalam lift ini pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa saat keamanan dari laboratorium ini menangkap mereka. Tapi untung saja zombie yang sudah dihabisi oleh Marty tadi masih hidup, membuat petugas ini lengah pun langsung menyerangnya. Saat mencari jalan keluar, Marty dan Dana mendengar ada yang mendekati mereka pun langsung bergegas masuk ke sebuah ruang kontrol. Ini pun terus ditembaki oleh keamanan laboratorium ini. Lalu Dana yang melihat panel-panel kontrol dan juga monitor CCTV yang terdapat makhluk-makhluk buas di dalamnya itu, tanpa pikir panjang langsung menekannya pun tiba-tiba. Astaga naga, bebasnya semua makhluk-makhluk peliharaan di dalam laboratorium ini justru menjadi malapetaka bagi mereka yang membuat kekacauan di mana-mana. Bahkan tak ada satupun dari mereka yang lepas dari kebrutalan makhluk-makhluk tersebut, sehingga laboratorium yang tadinya mewah dengan sistem keamanan yang support ini pun seketika tak berguna dengan kedatangan mereka. Begitu juga dengan ruang kontrol berlapis baja ini, tak luput dari makhluk-makhluk tersebut pun berusaha mempertahankan diri. Tapi karena banyaknya dan berbagai macam mereka tak mampu menghadapinya pun membuat Gary tak bisa berbuat apa-apa saat melihat Steve dieksekusi oleh makhluk tersebut. Begitu juga dengan Mandilin yang ingin menyelamatkan diri bersama Gary ini harus menjadi korban keganasan makhluk-makhluk tersebut. Sementara Marty dan Dana yang terpojok di ruangan ini pun nyaris menjadi korban dari salah satu makhluk itu pun mau tak mau harus memberanikan diri untuk mencari jalan keluar, pun sempat kebingungan jalan mana yang ingin mereka lewati masih dipenuhi oleh makhluk-makhluk itu, hingga akhirnya melihat salah satu karyawan yang diserang sampai menembus tembok pun langsung melewatinya. Lalu Gary yang berhasil selamat dari keganasan makhluk itu pun tiba-tiba setelah menikam Gary, Marty langsung membawa Dana mencari jalan keluar yang tanpa sengaja memasuki sebuah ruangan seperti tempat pemujaan ini, diikuti dengan kedatangan seorang wanita yang langsung mengatakan sebuah ritual di setiap tempat itu berbeda-beda, yang pada intinya mereka dijadikan tumbal sesuai dengan tipe dari mereka yang terukir di dinding-dinding batu itu. Yang pertama Jules sebagai pelacor, yang kedua Kurt sebagai atlet, yang ketiga Holden sebagai sarjana, dan yang keempat Marty yang dianggap sebagai pemabuk ini justru menghancurkan semua ritual mereka. Lalu yang kelima Dana sebagai wanita perawan pun diminta menghabisi Marty agar melengkapi ritual tersebut untuk menangkan kejamnya para dewa bawah tanah yang dapat menimbulkan kehancuran di dunia, sehingga Dana yang terpengaruh dengan wanita tersebut dan tak ingin semua itu terjadi membuat Marty pasrah saat Dana ingin mengeksekusinya pun tiba-tiba Marty yang berhasil merebut pistol ini langsung menembaki manusia serigala itu pun berhasil menyelamatkan Dana. Lalu wanita ini kembali menyerang Marty, yang dimana Dana melihat sosok Patin Burker mengarah kepada mereka itu juga diketahui oleh Marty langsung sengaja tak menghabisi wanita ini pun tiba-tiba.
merasa tak ada yang harus diselamatkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Dana dan Martin pun justru menikmati detik-detik terakhir hidup mereka, dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.